Cek. Oke, kita masuk pada materi perubahan Qi atau energi. Jadi Qi atau energi itu bisa diubah bentuk, bisa diangkut, dia itu bisa masuk, bisa keluar, bisa naik, bisa turun, dan bisa berpencar atau menyebar. Qi itu adalah basis untuk pergerakan darah, perubahan esensi, pergerakan cairan tubuh, pencernaan makanan, penyerapan, penyuburan, pengeluaran sampah, pembasahan urat-urat daging dan tulang-tulang, pelembaban kulit, perlawanan terhadap faktor penyebab penyakit, dan dia sebagai daya penggerak kegiatan fisiologis yang lainnya. Jadi kalau dalam arti luas itu perubahan Qi itu intinya adalah cakupannya itu semua proses fisiologis, semua proses yang terjadi di dalam tubuh manusia, dan juga semua pergerakan atau gerakan dari Qi atau energi. Daya penggerak untuk perubahan Qi. Daya penggerak perubahan Qi itu adanya di antara dua ginjal, namanya api gerbang vitalitas atau Mingmen. Nah, ini ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Nah, pada tengah-tengah inilah yang namanya Mingmen, api gerbang vitalitas. Api gerbang vitalitas itu bergantung kepada esensi untuk memberikan substansi biologis atau bahan dasar untuk semua proses kehidupan atau fisiologis. Dan esensi itu bergantung pada api gerbang vitalitas, api Mingmen untuk memberikan daya penggerak dan juga memberikan panas buat mengubah dan menggerakkan berbagai substansi di tubuh manusia. Jadi antara api Mingmen, api gerbang vitalitas, dan esensi itu saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Tanpa api gerbang vitalitas, esensi akan menjadi dingin dan juga lamban, tidak bisa memelihara kehidupan. Contohnya ketika api gerbang vitalitas itu lemah, esensi itu bisa jadi dingin. Kalau dingin, dia akan jadi lambat dan tidak bisa memelihara kehidupan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan ketidaksuburan pada reproduksi. Qi pengumpul dan api gerbang vitalitas itu saling berhubungan. Antara Qi pengumpul dan api Mingmen itu saling mempunyai hubungan. Qi pengumpul itu di dada, dia itu membantu gerbang vitalitas dengan cara apa? Dengan menyediakan Qi murni dan pernapasan. Qi murni itu adalah Qi yang ditarik dari napas. Dan juga sari-sari yang bersih. Si pengumpul harus mengalir ke bawah ke gerbang vitalitas untuk menyediakan Qi. Qi pengumpul yang artinya di dada itu harus ke bawah ke gerbang vitalitas di antara dua ginjal itu buat menyediakan Qi. Dan gerbang vitalitas itu juga harus naik ke atas ke paru-paru buat menyediakan api atau menyediakan panas. Nah, ini Mingmen Du4. Kalau cari di aplikasi adalah kodenya DU4. Mingmen.
Kemudian lambung dan limpa itu sebagai pusat. Kenapa demikian? Karena limpa dan lambung itu merupakan sumber dari qi dan darah. Karena mereka berdua itu merupakan sumber qi dan darah, semua organ itu juga bergantung pada limpa dan lambung untuk pemeliharaannya, untuk pemenuhan gizi dan nutrisi setiap organ-organ tubuh. Lambung dan limpa itu juga ada di pembakar pusat atau jiao tengah, di antara pembakar atas dan pembakar bawah. Nah, karena dia di situ, yang namanya di tengah, di antara pembakar atas dan pembakar bawah, dia itu jadi persimpangan jalan. Banyak kegiatan fisiologis tubuh dan juga banyak pergerakan qi yang arahnya beda-beda itu melintasi pembakar tengah, melintasi lambung dan limpa. Jadi jangan sampai lambung dan limpa terganggu karena akan berakibat kekacauan aliran-aliran qi dan berbagai kegiatan fisiologis di situ. Jadi misalnya kita di jalan raya, di jalan utamanya itu terjadi sebuah kemacetan itu, maka itu akan mempengaruhi jalan-jalan yang lainnya juga. Qi limpa itu naik, mengirim qi makanan ke paru-paru dan ke jantung. Kalau qi lambung itu turun, mengirim bagian yang tidak murni dari pengubahan makanan ke usus buat dipisahkan lagi. Kemudian liver dan paru-paru itu menjaga kelancaran qi. Liver itu disimbolkan sebagai kayu. Kalau di 5 unsur itu posisinya di kiri, dia itu qi-nya naik dan menyebar. Kalau paru-paru itu logam, di simbol 5 unsur itu ada di kanan dan qi-nya turun. Liver di pembakar bawah itu mengirim qi ke atas, dan paru di pembakar atas itu mengirim qi ke bawah. Bolak-balik nih, jangan sampai kebolak-balik. Liver di pembakar bawah mengirim qi ke atas, paru di pembakar atas mengirim qi ke bawah. Nah, kalau kedua-duanya itu sama-sama menjamin kelancaran aliran qi di antara pembakar atas dan pembakar bawah, dan juga di antara organ-organ dalam yang lainnya. Jantung dan ginjal sebagai hubungan keseimbangan qi. Jantung itu api, memberi tempat bagi pikiran di dalam TCM seperti itu. Kalau ginjal sebagai air itu menyimpan esensi. Api jantung turun ke ginjal dan menghangatkan ginjal. Air ginjal naik ke jantung dan menyuburkan jantung. Turunnya api jantung dan naiknya air ginjal itu menjaga keseimbangan antara api dan air, yang dan yin, atas dan bawah tubuh. Dan keduanya itu juga harus komunikasi satu sama lain supaya harmoni, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, kita masuk ke dalam patologi atau penyakit atau keadaan tidak normal dari perubahan qi. Contohnya jika qi limpa itu turun dan qi lambung naik. Nah, kalau qi limpa kan harusnya naik. Nah, ini malah turun. Qi lambung itu harusnya turun, malah naik. Itu namanya qi memberontak. Artinya mengalir ke arah yang berlawanan atau ke arah yang salah. Bisa juga pada qi itu terjadi kekurangan dan kemacetan. Jadi bisa qi itu memberontak atau mengalir ke arah yang salah. Bisa juga terjadi kekurangan, bisa juga terjadi kemacetan. Kita masuk ke organ liver dan paru-paru.
Arah normalnya kalau Chi liver itu naik dan Chi paru itu turun. Kalau Chi liver itu gagal naik, dia kemudian malah tidak naik, malah meluas. Karena macet gagal naik, meluas, bisa menjadi sebab utama kemacetan Chi. Terjadinya itu di mana? Biasanya bisa terjadi di perut atas, di perut tengah, di rongga perut, kemudian di rahim, di tenggorokan, dan di kepala. Kalau Chi liver itu macet, dia itu berarti kan kelebihan kalau macet. Itu bisa menyerang atau bertindak berlebihan kepada lambung. Jadi kayu bertindak berlebihan kepada tanah atau lambung. Itu bisa menyebabkan perut itu jadi perih, kemudian mual, dan juga muntah. Kalau yang diserang itu limpa, bisa menyebabkan diare. Kalau Chi liver itu macetnya di tenggorokan, kan naik, Chi liver naik, kemudian macetnya tapi di tenggorokan. Itu bisa terasa sesak atau nyeri di tenggorokan. Kalau Chi liver itu macetnya kemudian dia ke bawah, ke kandung kemih, itu dia bisa menjadi perasaan kembung di bagian perut bagian bawah, dan juga penimbunan air kencing yang sifatnya ringan. Kalau Chi liver itu naik, tapi naiknya itu di luar kendali, naiknya berlebihan, sampai dia naik ke kepala, nah itulah yang bisa menyebabkan sakit kepala dan mempengaruhi emosi, jadi lekas marah. Kalau Chi liver itu naiknya berlebihan atau dia macet, itu juga bisa mempengaruhi paru-paru. Liver menghina paru-paru, kayu menghina logam. Jadi desakan dari Chi liver itu mencegah Chi paru yang harusnya turun. Nah, kalau Chi paru sudah gagal turun, maka dia macet di dada. Kalau macet di dada akan menyebabkan batuk dan juga asma, sesak napas. Jika Chi paru itu gagal turun untuk mengirim zalir ke ginjal, dia itu bisa menjadikan penimbunan kencing. Ya, kalau kencing jadi tidak lega, seolah-olah ada yang tertinggal, dan juga menimbulkan edema wajah atau odema wajah, jadi bengkak air di wajah. Kalau ditekan itu nanti kembalinya ke bentuk semula agak lama, tidak seperti orang-orang normal pada umumnya. Jantung dan ginjal. Arah normalnya kalau api jantung, namanya api jantung, itu turunnya ke ginjal, turunnya ke bawah ke ginjal. Kalau air ginjal itu harus naik ke jantung. Kalau api jantung itu tidak turun ke ginjal, dia akan muncul panas jantung. Nah, panas jantung inilah yang justru akan merusak yin ginjal. Jika air kurang, kemudian karena kurang itu dia tidak cukup dan tidak dapat naik ke jantung, maka yang ginjal itu juga berkurang. Kalau yang ginjal berkurang, maka timbul odema karena yang ginjal itu tidak bisa mengolah atau mengubah dan mengangkut si cairan tubuh sehingga menjadi bengkak air. Nah, ini contohnya bengkak air, pembengkakan. Jika yin ginjal gagal naik untuk mendinginkan dan memelihara yin jantung, itu menyebabkan pemberontakan api jantung. Jadi api jantung itu terlalu berkobar karena tidak ada air yang menetralkan, menyeimbangkan, menyebabkan susah tidur atau insomnia, kemudian gelisah dan cemas. Nah, itulah yang disebut sindrom panas kosong karena disebabkan kurangnya yin. Dan yang penting lagi, pergerakan Chi jantung dan ginjal itu juga mempengaruhi organ-organ lainnya. Misalnya liver itu bergantung pada penyuburan yin ginjal.
Kalau ginjal itu tidak bisa menyuburkan liver, si liver itu akan naik terlalu banyak naiknya dan akan timbul sakit kepala karena naik ke kepala dan juga lekas marah. Jantung itu juga harus menjaga paru-paru tetap terkendali. Kalau si paru-paru yang harusnya turun tapi dia gagal turun, si paru itu gagal turun akan timbul yang namanya batuk atau asma karena macet J-nya di dada. Fungsi lambung dan limpa pun tergantung pada naik turunnya si jantung dan si ginjal. Kenapa? Karena api dan air itu tadi dibutuhkan untuk pencernaan yang dilakukan lambung dan limpa. Perubahan dan pengangkutan yang dilakukan oleh lambung dan limpa. Jika api kelebihan, maka lambung dan limpa juga akan terlalu kering. Kalau airnya yang kelebihan, lambung dan limpa akan terlalu lembab. Pengubahan bentuk qi yang dilakukan oleh Sanjiao atau pembakar rangkap 3 atau tri pemanas itu akan membantu semua organ lain dalam fungsinya masing-masing. Dan dia tri pemanas Sanjiao itu juga akan memastikan semua saluran harus terbuka sehingga qi itu bisa mengalir bebas. Dan juga sampah-sampah itu bisa keluar dengan lancar. Pembakar atas itu yang termasuk dalam pembakar atas adalah paru-paru dan jantung. Tugasnya adalah memancarkan qi ke kulit dan ke otot. Khususnya juga mengendalikan pergerakan qi pertahanan terhadap kulit. Kalau pembakar tengah itu masuknya adalah lambung dan limpa. Tugasnya adalah mencerna makanan, mengubah makanan, mengangkut qi makanan ke paru-paru dan juga ke jantung. Nah, dia juga pembakar tengah itu mengendalikan pergerakan qi penggizi dan juga memastikan bahwa qi itu harus bergerak ke arah yang benar. Maksudnya adalah qi limpa itu harus ke atas, kalau qi lambung harus ke bawah. Nah, itu yang memastikan pergerakan yang tepat itu adalah pembakar tengah. Pembakar bawah itu terdiri dari liver, ginjal, kandung kemih, dan usus, baik usus kecil maupun usus besar. Dengan fungsinya mengubah, mengangkut, mengeluarkan zalir dan sampah, khususnya mengendalikan pergerakan qi usus. Jadi yang mengendalikan pergerakan energi atau qi di usus dan juga kandung kemih itu adalah pembakar bawah. Pada intinya adalah Sanjiao atau tri pemanas atau pembakar rangkap 3 itu tugasnya untuk memberi arah yang tepat bagi pergerakan semua tipe qi di dalam semua bagian tubuh. Nah, fungsinya sangat kompleks sekali. Meskipun pembakar rangkap 3 itu tidak berbentuk fisik, tapi berbentuk energi sebagai organ yang tidak terlihat secara fisiknya. Jika Sanjiao rusak, maka qi darah zalir itu tidak bisa mengalir lancar. Salurannya akan terhalang dan menjadikan qi akan macet. Oke, sampai di sini dahulu. Kita akan berganti ke materi yang berikutnya.